Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Oktaviani Putri dengan NIM C1 Channel 264. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 23 dan pasal 26, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Nah, adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama, ada definisi dan objek PPh pasal 23. Yang kedua ada saat terutang, pemungutan, dan pelaporan PPh pasal 23. Yang ketiga yaitu cara menghitung tarif PPh pasal 23. Yang keempat yaitu definisi dan objek PPh pasal 26. Yang kelima yaitu saat terutang, tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu cara menghitung tarif PPh pasal 26. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi dan objek PPh pasal 23. Nah, apa sih itu PPh pasal 23? Jadi, PPh pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan lainnya yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Nah, adapun pihak pemotongnya yaitu ada badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara dalam negeri, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditunjuk oleh kepala kantor pajak sebagai pemotong pajak. Nah, kemudian objek PPh pasal 23-nya yaitu sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan lain-lain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Dan sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta, timbalan sehubungan dengan penggunaan jasa yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Oke, ke pembahasan yang kedua yaitu mengenai saat terutang, pemungutan, dan pelaporan PPh pasal 23. Jadi, PPh pasal 23 ini terutang pada akhir bulan, sehingga dilakukan pembayaran pada akhir bulan terutangnya. Kemudian disetorkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya. Dan pemotong diwajibkan menyampaikan SPT masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Kemudian, pemotong harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani PPh yang dipotong. Nah, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 ini dilakukan secara desentralisasi. Nah, kemudian ke pembahasan yang ketiga yaitu mengenai cara menghitung tarif PPh pasal 23. Di sini cara menghitung PPh pasal 23 atas dividen yaitu PPh pasal 23-nya sama dengan 15% dikali dengan bruto. Di mana di sini dicontohkan PT Solisindo membayarkan dividen kepada CV Perkasa sebesar 200 juta. Nah, PPh pasal 23 yang dipotong yaitu 15% dikalikan dengan 200 juta sehingga didapatkan hasil atau sehingga didapatkan PPh pasal 23-nya yaitu sebesar 30 juta. Nah, kemudian cara menghitung PPh pasal 23 atas bunga yaitu sama 15% dikalikan dengan bruto. Di sini dicontohkan PT Karya Utama membayar bunga atas pinjaman kepada PT Indojaya sebesar 80 juta. Maka PPh pasal 23-nya yaitu 15% dikalikan dengan 80 juta sehingga didapatkanlah hasil 12 juta. Nah, kemudian cara menghitung PPh pasal 23 atas royalti yaitu sama 15% dikalikan dengan bruto. Di sini dicontohkan CV Selera Makan membayar royalti kepada Nyonya Sulastri atas pemakaian merek ayam goreng Bu Lastri sebesar 30 juta. Maka PPh pasal 23-nya yaitu 15% dikalikan dengan 30 juta sehingga didapatkanlah hasil 4.500.000. Nah, apabila Nyonya Sulastri belum memiliki NPWP, maka PPh pasal 23-nya yaitu menjadi 30% dikalikan dengan brutonya yaitu 30 juta. Sehingga didapatkan hasil 9 juta. Ini PPh pasal 23 bagi yang tidak memiliki NPWP. Kemudian cara menghitung PPh pasal 23 atas hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya yaitu 15% dikalikan dengan bruto. Oke, di sini dicontohkan CP Perdana mendapat hadiah sebuah mobil senilai 200 juta.
sebagai distributor terbaik dari PT Arta Raya. Maka PPh pasal 23 yang dipotong yaitu 15%, oh maaf di sini seharusnya 200 juta. Jadi 15% dikali 200 juta, maka didapatkanlah hasil 30 juta. Kemudian cara menghitung PPh pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Di sini sudah mulai berbeda. Tadi kan PPh pasal 23-nya sama dengan 15% dikali bruto. Tetapi untuk yang sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, itu dikalikan 2%. Di mana rumusnya menjadi PPh pasal 23-nya sama dengan 2% dikali dengan bruto. Nah, di sini dicontohkan PT Sejahtera Raya menyewa sebuah traktor milik Susanto dengan nilai sewa sebesar 10 juta. Maka PPh pasal 23-nya yaitu 2% dikalikan dengan 10 juta sehingga didapatkanlah hasil 200 ribu. Nah, apabila Susanto ini belum memiliki NPWP, maka PPh pasal 23-nya itu menjadi 4% dikalikan dengan 10 juta sehingga didapatkan hasil 400 ribu. Kemudian cara menghitung PPh pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya, yaitu PPh pasal 23 sama dengan 2% dikalikan dengan bruto. Di mana di sini dicontohkan PT Pilar Utama yang baru berdiri meminta jasa dari CV Konsultindo untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar 11 juta, di mana itu termasuk PPN-nya 1 juta. Nah, maka PPh pasal 23 yang dipotong yaitu 2% dikalikan dengan 10 juta. Kan di sini imbalannya 100 juta, 11 juta. Tetapi kan 1 jutanya itu termasuk PPN. Sedangkan maksud bruto di sini yaitu tidak termasuk PPN. Makanya yang dimasukkan hanya 10 juta. Jadi 2% dikalikan dengan 10 juta, maka didapatkanlah hasil 200 juta. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan yang keempat mengenai definisi dan objek PPh pasal 26. Nah, PPh pasal 26 yaitu PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT di Indonesia. Nah, pemotong PPh pasal 26 itu yaitu terdiri dari badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Nah, adapun objek pajaknya yaitu penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan sehubungan dengan jasa, hadiah, pensiun, premi swab, dan keuntungan karena pembebasan utang. Atau penghasilan dari penjualan harta di Indonesia seperti perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, yang mana nilai transaksinya 10 juta ke atas. Kemudian ada premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu penjualan atas penagihan saham perusahaan antara yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberi perlindungan pajak. Nah, kemudian pembahasan yang kelima yaitu saat terutang, tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26. Di sini PPh pasal 26 terutang pada akhir bulan. Kemudian pemotong PPh pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 dalam rangkap 3, di mana lembar pertama untuk wajib pajak luar negeri, lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak, lembar ketiga untuk arsip pemotongan, dan PPh pasal 26 ini wajib disetorkan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Contohnya nih, pemotongan PPh pasal 26 dilakukan tanggal 24 Mei 2001. Maka penyetoran paling lambatnya itu tanggal 10 Juni 2001 dan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak paling lambat tanggal 20 Juni 2001.
Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu cara menghitung tarif PPh pasal 26. Di sini, penghasilan berupa dividen, royalti, sewa, imbalan sehubungan dengan jasa, hadiah, pensiun, premi swab, dan keuntungan karena pembebasan utang itu dihitung dengan penghasilan bruto dikalikan dengan 20%. Kemudian atas penghasilan berupa penghasilan dari penjualan harta di Indonesia dan premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri itu dihitung dengan penghasilan bruto dikalikan dengan perkiraan penghasilan itu kemudian dikalikan dengan 20%. Nah, kemudian atas penghasilan berupa penjualan atau pengalihan saham itu penghasilan bruto dikalikan dengan perkiraan penghasilan itu dikalikan dengan 20%. Nah, atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, itu PKP penghasilan kena pajak dikurangkan dengan PPh terutangnya kemudian dikalikan dengan 20%. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.